Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, nggak nyangka sosok ini datang untuk memberikan kejutan besar untukmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Nine of Cups, ada Two of Swords, ada Eight of Cups, ada The Hierophant, dan di sini ada Page of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Nine of Cups. Saya merasakan ini tentang seseorang yang diam-diam sepertinya punya perasaan ya terhadap kamu. Diam-diam, ya mungkin selama ini dia nyimpan perasaannya, tapi kayaknya sekarang mulai berani untuk memperlihatkan perhatiannya, kepeduliannya. Artinya bikin kamu nyaman di sini. Bikin kamu nyaman, bikin kamu merasa kayak merasa dipentingkan ya, merasa diprioritaskan. Itu sesuatu hal yang tidak kamu sangka di sini. Ini tentang seseorang yang mungkin sudah cukup lama dekat dengan kamu, cuman kayak hanya temenan aja, tapi ternyata dia punya perasaan yang berbeda terhadap kamu. Dan kayaknya dalam diam dia sedang bersiap untuk memberi sesuatu hal kepada kamu, entah itu hadiah, sesuatu hal, barang yang nanti bikin kamu ini bahagia. Oke, bikin kamu itu juga tersenyum. Nggak nyangka, sebenarnya mungkin di sini kamu juga punya feeling atau perasaan terhadap dia ya. Tapi mungkin kamu berusaha untuk abaikan. Tapi kayaknya di sini dia akan memberikan sesuatu hal untuk kamu yang bikin kamu bahagia. Oke. Ini bisa tentang seseorang yang baru kamu kenal, bisa ya. Baru kamu kenal tapi kayak udah ada chemistry-nya, udah ada perasaannya, udah ada sesuatu hal yang kamu anggap itu beda aja dari yang lain. Atau mungkin sudah cukup lama kamu kenal, atau mungkin dari masa lalu, seseorang dari masa lalu. Orang yang dari masa lalu yang mungkin sudah cukup lama memendam perasaan terhadap kamu, dan saat ini dia baru berani untuk mengungkapkan, memperlihatkan kalau dia benar-benar suka sama kamu ya, dengan perhatiannya, dengan kepeduliannya. Ada hal-hal yang dia lakukan di sini yang membuat kamu merasa kayak kayak dicintai, kayak dipentingkan, kayak diprioritaskan.
Ada di sini. Ini mungkin dalam lingkungan pekerjaan ada ya, atau mungkin di lingkungan sosial atau pertemanan atau circle pertemanan kamu, bisa aja. Intinya saya merasakan di sini dalam diam ada seseorang yang menyimpan perasaan terhadap kamu dan saat ini ingin memberikan sesuatu hal yang buat kamu tersenyum dan bahagia. Oke. Ada Two of Swords. Sebenarnya di sini kamu juga ragu ya, ragu atau bimbang. Ya mungkin kamu merasa takut aja untuk memulai sesuatu hal yang baru, takut untuk buka hati. Secara kamu pernah disakiti ya. Bisa saja saat ini kamu masih dalam proses pemulihan atau proses perceraian. Itu bisa aja. Kayak kamu masih takut untuk buka hati. Karena kamu takut nanti dengan omongan orang yang berpikir masalah perceraian belum selesai, tapi kamu udah jalan sama yang baru. Itu yang kamu takutkan. Sebenarnya bukan terlalu memikirkan penilaian orang, tetapi di sini kamu inginnya fokus dulu ya, fokus dulu untuk penyelesaian permasalahan kamu yang mungkin ada permasalahan di sini tentang perpisahan atau perceraian. Jadi kamu seperti fokus dulu terhadap hal itu. Kamu nggak mau nanti semua itu mengganggu fokus kamu. Jadi kamu nggak mau nanti hubungan yang baru nantinya kamu jalin itu berdampak negatif terhadap proses perceraian kamu. Kamu nggak mau. Jadi kamu berusaha untuk saat ini selesaikan dulu satu persatu permasalahan kamu. Oke? Karena itu tadi ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam diri kamu. Karena saat ini kamu baru saja mungkin berpisah atau kehilangan, bisa juga ya kehilangan pasangan, atau baru saja berpisah karena sebuah pengkhianatan. Jadi takut-takutnya itu masih ada, khawatirnya itu masih ada. Takut nantinya kejadian lagi, terulang lagi, salah lagi, takut hal-hal itu terjadi lagi. Ada Eight of Cups di sini, memang kayaknya untuk sebagian kamu memang terjadi perpisahan ya dalam rumah tangga atau mungkin dalam hubungan. Ada sesuatu hal yang pastinya pemicunya di sini. Ya, kayaknya kamu sudah lebih berpikir untuk bisa mempertahankan diri kamu. Bukan berarti kamu nggak kasih kesempatan ya, tetapi sepertinya udah kayaknya nggak ada perubahan. Bukan nggak kasih maaf, tapi udah sering dimaafin, tapi terulang dan terulang lagi. Itu yang bikin kamu capek dan pada akhirnya berani untuk meninggalkan sesuatu hal yang sudah lama nyakitin perasaan kamu. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini harus mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Ini untuk sebagian kamu ya. Dan kayaknya bersiap juga untuk sesuatu hal yang baru. Sebenarnya prosesnya udah lama, prosesnya perceraiannya mungkin udah lama, tapi mungkin nggak selesai-selesai ya. Karena ada salah satu pihak yang kayaknya belum terima tentang perpisahan ini, belum bisa move on dari kamu. Apalagi nanti kalau kamu udah menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, bisa jadi dia akan cari-cari masalah atau mencoba menghalangi, menghalangi langkah kamu untuk maju. Di sini ada di Hierophant. Tapi apapun itu ya, di sini kamu berusaha untuk lebih berserah kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri, atau apapun yang terjadi ini membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan. Lebih religi. Lebih melibatkan Tuhan di setiap keputusan yang akan kamu ambil. Tentunya pilihan kamu tidak lagi berdasarkan nafsu, keinginan, gengsi, ikut-ikutan, atau ambisi, tidak. Tapi pilihan yang memang memberikan kehidupan yang baik ya, hal yang positif, kebahagiaan yang benar-benar nyata, itu yang kamu inginkan. Kamu saat ini tahu sosok seperti apa yang kamu butuhkan keberadaannya. Bukan lagi melihat seseorang itu dari sudut pandang yang mungkin hanya dari luarnya saja,
tapi berusaha untuk melihat keseluruhannya. Intinya tentang sebuah pembuktian, tidak hanya kata-kata atau janji-janji ya, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Apakah dia benar-benar mampu menyentuh perasaan kamu dengan pembuktiannya atau tidak? Karena nanti sesuatu hal yang tulus itu bakalan mampu untuk menyentuh perasaan kamu. Di sini ada Page of Wands, dan apapun yang terjadi, apapun yang ngalang-ngalangin kamu, ya kamu akan tetap melangkah, kamu akan tetap maju. Di sini kamu lebih berani untuk bermimpi lagi untuk bahagia ya, dan mewujudkannya, meski dalam perjalanan nanti kadang ada yang gagal, ada yang jatuh bangun. Tapi apapun itu tidak akan membuat kamu berhenti untuk berani kembali melangkah, berani kembali untuk memulai sesuatu hal yang baru. Dan mungkin dengan seseorang yang benar-benar bikin kamu itu nyaman, bikin kamu merasa dicintai, merasa diprioritaskan. Artinya hal-hal yang tidak pernah kamu dapatkan di hubungan kamu yang sebelumnya. Tapi seseorang ini mampu membuat kamu merasa diprioritaskan. Itu yang terpenting dalam sebuah hubungan. Kita lanjut. Di sini ada remember, ada trust the timing, ada lost lane, di sini juga ada earth school, dan di sini juga ada week of the world. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kehidupan kamu, entah itu sebuah perpisahan, pengkhianatan, sesuatu hal yang nyakitin kamu berusaha untuk tidak mau terlalu mengingat-ingat hal itu. Artinya kamu sudah berdamai ya, berdamai dengan apapun yang pernah terjadi. Kamu sadar bahwa semakin kamu ingat-ingat hal yang nyakitin kamu, maka kamu akan semakin terjebak dengan situasi itu. Ya, makanya nanti sulit untuk bangkit kalau kamu terus-terusan nyimpan kemarahan, nyimpan dendam. Ya ujung-ujungnya itu menghambat pertumbuhan jiwa, menghambat aliran cinta juga. Jadi ada baiknya kamu berdamai dengan semua itu. Jadi fokus untuk sesuatu hal yang lebih baik ya, fokus untuk kedepannya, fokus untuk kebahagiaan kamu. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kamu kembali memulai sesuatu hal yang baru. Entah itu dengan seseorang yang baru atau mungkin dengan seseorang dari masa lalu. Intinya seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan pernah berpikir ya, jangan pernah berpikir bahwa kegagalan, perpisahan, pengkhianatan itu adalah akhir. Jangan berpikir kamu nggak bakalan ketemu yang tepat lagi. Jangan berpikir seperti itu, karena bisa saja itu adalah awal yang akan dimulai. Karena biasanya sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, memang kadang kamu dipertemukan dengan orang yang salah, orang yang toksik, orang yang manipulatif atau karmik. Tapi setelah itu, dari perbandingan itu kamu akan tahu mana yang terbaik untuk kamu. Jadi ya udah, lepasin hal-hal yang udah nyakitin kamu ya, bebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif. Saatnya kamu kembali maju, belajar dari apapun yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kamu, hal-hal yang nyakitin kamu. Udah lepasin. Ternyata saat kamu berani atau belajar untuk merelakan dan mengikhlaskan, ketenangan itu kamu rasakan. Perasaan kamu jauh lebih tenang dibanding kamu harus nyimpan kemarahan, nyimpan dendam terhadap seseorang yang pernah nyakitin perasaan kamu. Ini nggak ada gunanya juga ya, terus-terusan yang lama-lama bikin kamu semakin dalam keterpurukan ujung-ujungnya. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih memahami dan mengerti ya, bahwa kehidupan kadang
memang selalu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang banyak hal yang tidak terkendali yang terjadi. Memang mungkin di sini kamu tidak berharap tentang perpisahan atau perceraian, tetapi ya mungkin ini adalah sesuatu hal yang sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Ya kan, memang mau nggak mau ya harus kamu terima. Artinya ini adalah yang terbaik, dan yakin Tuhan mempersiapkan sesuatu hal yang lebih indah dan lebih baik untuk kamu. Jadi apapun, entah itu kegagalan, entah itu kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan, perpisahan, ya tetap bersyukur. Karena akan ada kesempatan baru yang akan diberikan untuk kamu. Dan kesempatan untuk belajar lagi. Kesempatan untuk bisa menemukan kembali yang terbaik dalam kehidupan kamu. Memang kadang hidup butuh kesabaran ya, mental yang kuat. Kadang juga butuh perjuangan, kadang banyak air mata juga ya di sini. Tapi saya yakin di sini akan ada seseorang yang benar-benar tepat, yang akan benar-benar hadir dalam kehidupan kamu. Sesuatu hal yang buat kamu nggak nyangka, karena kamu berpikir nggak bakalan ada orang yang benar-benar tulus sama kamu. Karena mungkin pernah gagal tidak hanya sekali ya. Ada sebagian kamu yang gagalnya berulang kali. Jadi otomatis hal itu membuat kamu insecure, membuat kamu tidak percaya diri lagi, kayak udah pasrah, kayak udah nggak bisa percaya lagi sama seseorang. Jadi jangan seperti itu, selalu percaya kepada Tuhan pasti kasih kamu yang terbaik. Jadi nggak akan ada yang sia-sia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan, dan ini alasannya. Alasan untuk kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun situasinya dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.